Salam damai dan sejahtera. Beberapa waktu lalu, pendeta Deki Ngadas yang terobsesi untuk menjatuhkan gereja Katolik setelah dibully terus-menerus oleh Romo Patris Allegro mengeluarkan video yang mengkritisi Vulgata, kitab suci terjemahan bahasa Latin resmi yang digunakan oleh gereja Katolik selama berabad-abad. Intinya, dia mengungkapkan fakta-fakta historis yang menunjukkan terjemahan Vulgata terbukti tidak akurat dan mengandung kesalahan yang menurutnya fatal. Misalnya, kesalahan terjemahan Kejadian bab 3 ayat 15, di mana yang menginjak ular adalah perempuan. Padahal menurut naskah asli Ibrani maupun Yunani, yang menginjak ular adalah keturunannya. Juga Lukas bab 1 ayat 28, di mana menurut Vulgata, malaikat Gabriel menyebut Maria sebagai penuh rahmat. Padahal teks asli berbahasa Yunani hanya mengatakan dikaruniai. Lalu Keluaran bab 34 ayat 29, di mana dikatakan dalam Vulgata, wajah Musa bertanduk setelah bertemu dengan Tuhan. Padahal teks asli Ibrani mengatakan wajah Musa bercahaya. Masalahnya, kesalahan tersebut berdampak pada dogma gereja seperti dogma Maria dikandung tanpa noda yang mengutip Kejadian bab 3 ayat 15 dan Lukas bab 1 ayat 28. Selain itu, gagasan perempuan menginjak ular mempengaruhi ajaran gereja Katolik tentang peran Maria dan berbagai devosi Maria. Sementara, kesalahan dalam Keluaran bab 34 ayat 29 berdampak pada seni patung religius di mana pada abad pertengahan banyak bermunculan patung Musa yang bertanduk. Menurut Deki Ngadas, bukti adanya kesalahan terjemahan Vulgata yang mempengaruhi dogma dan ajaran gereja Katolik menunjukkan bahwa dogma-dogma gereja Katolik termasuk infalibilitas Paus adalah salah dan tidak dapat dipercaya. Tapi benarkah kekeliruan terjemahan Vulgata berdampak pada kekeliruan ajaran gereja Katolik? Sama sekali tidak, dan video ini akan menunjukkan alasannya. Gereja Katolik meyakini bahwa seluruh sabda Tuhan sudah dipercayakan pada gereja Katolik melalui para rasul. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Yohanes bab 17 ayat 8. Gereja Katolik juga percaya bahwa sabda Tuhan yang dipercayakan pada gereja akan tetap utuh sampai akhir zaman. Sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius bab 5 ayat 18. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius bab 24 ayat 35. Oleh karenanya, gereja yang telah dipercaya untuk menerima seluruh sabda Tuhan itu akan bertahan sampai akhir zaman. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius bab 16 ayat 18. Jadi, sabda Tuhan yang utuh di dalam satu gereja Kristus, yaitu gereja Katolik yang akan bertahan sampai akhir zaman, adalah satu kesatuan kebenaran yang koheren dari janji dan perkataan Tuhan yang tidak mungkin gagal. Lalu bagaimana dengan adanya kesalahan pada terjemahan Vulgata? Apakah kesalahan ini menjadi bukti terjadinya kerusakan pada sabda Tuhan yang dipercayakan pada gereja Katolik? Jika gereja Katolik menggunakan prinsip sola scriptura, maka kesalahan pada terjemahan kitab suci sudah pasti berdampak fatal, karena sabda Tuhan yang dipahami gereja ternyata didasarkan pada teks-teks yang salah. Ini tidak hanya berlaku untuk Vulgata saja, tapi pada semua terjemahan kitab suci. Mengenai terjemahan kitab suci, banyak ungkapan dalam suatu bahasa yang tidak dapat diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa lain. Dengan demikian tidak mungkin ada terjemahan yang 100% akurat.
Sementara itu, salinan teks-teks kitab suci juga dapat terjadi kesalahan, baik karena kerusakan naskah asli atau kesalahan pada proses penyalinan. Karena tidak ada terjemahan yang sempurna dan salinan teks dalam bahasa asli juga dapat mengandung kesalahan, maka teks-teks kitab suci yang ada pada hari ini tidak mungkin mengandung keseluruhan sabda Tuhan yang utuh 100%. Konsekuensinya, agama apapun yang mengandalkan imannya pada sola scriptura atau hanya bersumber pada kitab suci, sudah pasti mendasarkan imannya pada sabda Tuhan yang cacat atau tidak utuh. Dengan demikian, tuduhan pendeta Diki Ngadas terhadap Vulgata sekarang justru berbalik pada dirinya. Kecuali Protestan dapat membuktikan terjemahan yang mereka gunakan 100% akurat dan sama persis dengan naskah asli teks Ibrani, dan salinan teks Ibrani yang digunakan sebagai rujukan terjemahan 100% sama dengan teks asli yang ditulis oleh para penulis kitab suci. Maka sesungguhnya semua aliran Protestan tanpa kecuali telah mendasarkan imannya pada sabda Tuhan yang cacat. Ini kelemahan yang tidak dapat dihindarkan pada semua teks terjemahan kitab suci. Jika suatu saat ditemukan manuskrip-manuskrip teks kitab suci yang lebih tua dari semua teks yang ada, dan di dalamnya terdapat teks-teks yang berbeda secara signifikan, maka Protestan terpaksa harus mengkoreksi atau merombak seluruh narasi iman mereka. Di sini kita bisa melihat betapa rapuhnya iman yang didasarkan pada sola scriptura. Dan yang pasti, prinsip sola scriptura telah membatalkan janji Tuhan tentang keutuhan sabdanya. Bandingkan dengan gereja Katolik. Kelemahan manusiawi seperti kesalahan penyalinan dan kesalahan terjemahan sama sekali tidak mempengaruhi keutuhan sabda Tuhan dalam gereja Katolik. Itu karena gereja Katolik tidak mengandalkan semata-mata pada teks-teks kitab suci yang ditulis tangan manusia, tapi pada Roh Kudus yang akan menjaga keutuhan seluruh sabda Tuhan sesuai janji Yesus Kristus Tuhan kita. Masih ingat apa yang dilakukan Tuhan ketika Musa memecahkan loh-loh batu yang berisi 10 perintah? Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat loh batu yang baru. Pahatlah 2 loh batu, sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Keluaran bab 34 ayat 1. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan tidak akan membiarkan sabdanya dirusak oleh manusia, entah itu dengan sengaja ataupun tidak, karena ia sendiri yang akan memulihkannya. Dengan demikian segala kesalahan atau kelemahan dalam proses penyalinan atau penterjemahan kitab suci juga tidak akan dibiarkan merusak atau menghilangkan sabda Tuhan. Melalui tradisi suci dan magisterium dalam bimbingan Roh Kudus, sabda Tuhan yang utuh akan tetap terjaga tanpa salah, terlepas dari segala kelemahan manusiawi yang ada dalam proses penyalinan dan penterjemahan kitab suci. Jadi sekalipun Santo Hieronymus disebut telah menerjemahkan Vulgata secara tidak akurat atau teks-teks tersebut telah sengaja diubah, sabda Tuhan yang utuh tetap terjaga sempurna di dalam gereja Katolik berkat perlindungan dan campur tangan Roh Kudus. Pada kasus salam malaikat Gabriel kepada Bunda Maria sebagai penuh rahmat dalam Vulgata versus dikaruniai dalam versi Yunani, pemahaman gereja Katolik bahwa Bunda Maria penuh rahmat sudah sesuai dengan maksud sabda Tuhan yang diungkapkan dalam teks Yunani. Jika Yohanes yang hanya mendapat tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dan juga untuk membaptisnya, sudah dikuduskan sejak dalam kandungan, Lukas bab 1 ayat 15, bukankah sangat tepat jika gereja memahami Bunda Maria yang akan melahirkan Sang Juru Selamat sudah dikuduskan sebelum dikandung, sehingga Bunda Maria memang penuh rahmat? Hanya dengan cara demikianlah maka Maria tidak tercemar oleh dosa asal dan layak menjadi Bunda Tuhan.
Bahkan Bunda Maria sendiri sudah mengkonfirmasi kebenaran dirinya dikandung tanpa noda dalam penampakannya kepada Santa Bernadette de Lourdes pada tahun 1858. Pada kasus Kejadian bab 3 ayat 15, teks Vulgata mengatakan perempuan yang meremukkan kepala ular, sementara teks Ibrani dan Yunani mengatakan keturunannya yang menginjak ular. Ini adalah teks terjemahan dari Vulgata. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan mengincar tumitnya. Kejadian bab 3 ayat 15. Jadi, teks perempuan yang menginjak kepala ular sudah sesuai dengan maksud sabda Tuhan karena yang ditetapkan untuk bermusuhan dengan ular adalah perempuan, bukan keturunannya. Maka gereja Katolik memahami ayat itu sebagai tipologi dari peran penting Bunda Maria dalam perjuangan untuk mengalahkan iblis dan para pengikutnya. Salah satu bukti peran penting Bunda Maria dalam perjuangan melawan kuasa kegelapan adalah kemenangan ajaib melawan armada kekhalifahan Islam dalam Perang Laut Lepanto 7 Oktober 1571. Kemenangan tersebut dipercaya berkat pertolongan Bunda Maria melalui doa rosario yang didoakan oleh Paus Santo Pius V dan oleh seluruh pasukan armada Liga Suci. Tentunya Bunda Maria tidak mengalahkan iblis dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kekuatan dan kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, baik kepala ular diremukkan oleh perempuan atau oleh keturunannya, tidak mengubah fakta sesungguhnya bahwa iblis akan dikalahkan oleh Bunda Maria dengan kuasa Yesus Kristus. Bunda Maria sendiri sudah mengkonfirmasi perannya mengalahkan ular dalam penampakan di Guadalupe tahun 1531. Pada penampakan itu, Bunda Maria memperkenalkan dirinya sebagai Coat la Sope yang dalam bahasa setempat berarti dia yang menginjak-injak ular. Lalu bagaimana dengan kekeliruan terjemahan Keluaran bab 34 ayat 29 yang mengakibatkan munculnya patung-patung Musa bertanduk? Untuk kesalahan teks tersebut, biarkan saja tetap diakui apa adanya sebagai kesalahan pada terjemahan Vulgata. Itu akan menjadi bukti bahwa kesalahan penterjemahan kitab suci sama sekali tidak mengubah sabda Tuhan yang sempurna dan utuh yang sudah dipercayakan pada gereja Katolik berkat tradisi suci dan magisterium dalam bimbingan Roh Kudus. Nyatanya, tak ada satu dogma atau ajaran gereja Katolik yang didasarkan pada fakta Musa bertanduk. Kesimpulannya, seluruh sabda Tuhan yang telah dipercayakan pada gereja Katolik tetap utuh terjaga sampai akhir zaman sesuai dengan janji dan perkataan Tuhan sendiri. Dan keutuhan sabda Tuhan itu sama sekali tidak tergoyahkan oleh kelemahan pada proses penyalinan maupun penerjemahan teks-teks kitab suci, karena Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan gereja bagaimana teks-teks itu harus dimengerti sebagai sabda Tuhan yang tidak dapat salah. Sekarang kita berikan pertanyaan balik kepada Pendeta Deki Ngadas atau kepada siapapun yang punya keyakinan bahwa kesalahan terjemahan pada Vulgata telah berakibat fatal pada ajaran gereja Katolik. Jika karena kesalahan terjemahan itu gereja Katolik telah gagal menjaga keutuhan sabda Tuhan, lalu di manakah sabda Tuhan tetap terjaga utuh sesuai perkataan dan janji Tuhan sendiri? Di gereja ortodoks yang menggunakan terjemahan Septuaginta yang tidak sempurna, menyangkal filioque dan seluruh pusat-pusatnya jatuh ke tangan Islam, atau pada salah satu dari puluhan ribu gereja Protestan? Jika Anda tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, maka Anda telah menghujat Tuhan karena menganggap Dia tidak dapat menepati janji dan perkataannya sendiri. Faktanya, hanya ada satu kemungkinan tempat di mana sabda Tuhan tetap terjaga utuh sampai akhir zaman, yaitu di gereja Katolik yang didirikan Tuhan Yesus dengan Petrus sebagai pemimpinnya di dunia. Jadi pilihannya cuma ini.
Anda menerima kebenaran sabda Tuhan yang utuh dalam gereja Katolik, atau Anda menghujat Tuhan karena menganggap Dia telah gagal menjaga janji dan perkataannya sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Shiva Christore.